Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Indra Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah pemrograman presentasi objek yang sudah memasuki pertemuan ke-14 ya. Hari ini kita akan membahas tentang abstrak class, interface, dan final class ya. Jadi abstrak class itu artinya apa? Jadi abstrak class itu dia digunakan pada inheritance ya. Dia berfungsi sama seperti superclass ya. Nah, yang membedakan dari abstrak class dengan superclass itu adalah dia hanya berisi atribut umum dan hidden method tanpa bodinya, atau bisa juga sebagian metode mempunyai body dan juga sebagian lagi tidak ada bodinya ya. Nah, kelas turunan tersebut akan mendefinisikan secara detail body method tersebut ya. Nah, pendeklarasiannya seperti ini. Jadi ada modifier aksesnya yang bisa melihat private, public atau yang lainnya ya. Kemudian abstrak, lalu kelas, lalu nama kelasnya apa, nama abstrak kelasnya apa, kemudian kurung kawal, baru daftar statementnya apa ya. Jadi membedakan adalah ada kata abstraknya sebelum kata kelasnya. Nah, untuk menggunakannya ada aturannya ya. Pertama yaitu kelas yang di dalamnya terdapat abstrak method dan atau abstrak property itu harus dideklarasikan sebagai abstrak kelas ya. Nah, abstrak kelas itu tidak bisa diinstansiasi menjadi objek, tapi cuma bisa diturunkan saja ya. Nah, sebuah kelas itu dapat dideklarasikan sebagai abstrak kelas ya, walaupun kelas tersebut tidak memiliki abstrak method ya. Nah, abstrak method itu tidak mempunyai body methodnya ya. Jadi hanya namanya saja, nama metodenya saja, tapi tidak ada batang tubuhnya. Kemudian abstrak property itu tidak mempunyai nilai awal ya. Jadi cuma nama dan tipenya apa ya. Nah, abstrak class itu sudah dipastikan open ya. Jadi abstrak class itu merupakan open class juga ya. Sehingga dia tidak perlu diberi tanda open ya. Tidak perlu lagi open abstrak class, tidak perlu ya. Cukup abstrak class saja. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Jadi di program ini ada sebuah abstrak class yang namanya bangun ya. Di dalamnya ada abstrak property ya, namanya adalah CC. Nah, di sini dia tidak ada nilai awalnya ya. Nilai awalnya diberikan di kelas turunannya ya. Tapi di kelas turunannya yaitu bujur sangkar 1 dan kubur 1 ini menjadi publik ya. Jadi kalau di override tapi modifier aksesnya berubah, maka perlu disebut juga walaupun itu publik ya. Jadi harus dituliskan. Kalau tidak dituliskan maka dianggap sama dengan milik abstrak kelasnya, yaitu protected ya. Nah, kalau mau jadi publik maka harus didefinisikan bahwa itu publik ya. Kemudian ada interface ya. Interface itu artinya adalah sekumpulan deklarasi konstansa dan atau metode ya, dan juga semua atributnya bersifat final ya. Nah, interface ini dia mirip abstrak kelas ya, tapi dia tidak terikat dengan hierarki kelas itu ya. Jadi kalau abstrak kelas itu masih terikat, tapi kalau interface dia terpisah ya. Biasanya digunakan untuk mendeklarasikan kumpulan metode yang dapat digunakan oleh satu atau lebih kelas ya, yaitu interface. Nah, sintaks deklarasiannya, jadi ada kata kunci interface ya, interface, lalu nama interface-nya apa, lalu kurung awal, baru daftar deklarasi metode dan konstanta ya. Sangat jarang dalam interface itu ada batang tubuhnya ya. Biasanya cuma nama saja ya, nama metode dan konstantanya saja. Aturan pendeklarasian dari interface ini adalah modifier akses yang digunakan cuma boleh publik atau internal saja, tidak boleh modifier lainnya ya. Jadi hanya dua pilihannya. Nah, semua atribut yang dideklarasikan dalam interface itu secara otomatis adalah static final ya. Nah, semua metode yang pada interface itu adalah abstrak ya. Jadi otomatis abstrak, tidak perlu lagi kita deklarasikan sebagai abstrak ya. Dia bisa mengimplementasikan atau dengan kata lain menggunakan lebih dari satu interface ya. Jadi sebuah kelas itu dapat mengimplementasikan ya lebih dari satu interface ya.
Nah, semua metode yang dideklarasikan dalam interface itu harus publik ya, tidak boleh private atau yang lainnya. Jadi harus publik ya. Nah, apa sih pengimplementasian interface itu? Jadi untuk mengimplementasikan interface itu dia sama artinya dengan menggunakan interface ya. Nah, pada Kotlin itu caranya sama dengan menurunkan superclass ya. Bedanya adalah superclass itu kalau dari kode saja sudah ketahuan bahwa sementara interface itu sudah pasti tidak ada tanda kurungnya ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa sebuah subclass ya itu hanya bisa menurunkan satu superclass, namun dapat mengimplementasikan satu atau lebih interface ya. Nah, antara superclass dan atau interface-nya itu dipisahkan dengan koma ya. Dan urutannya tidak seperti Java. Kalau Java kan harus superclass dulu baru interface ya. Tapi kalau Kotlin bebas ya, karena itu dipisahkan oleh koma ya. Jadi tidak seperti Java dan urutannya bebas ya. Nah, contoh programnya seperti ini. Di sini ada interface namanya cetak ya, dan ada metode namanya tampil. Dan metode tampil ini tidak ada pendefinisiannya ya, karena ini terletak dalam interface ya. Lalu pendefinisiannya terletak pada kelas-kelas yang mengimplementasikan interface ini ya. Kalau judul 1 dia menampilkan tulisan Hai dan kami master SWR Pak Luhur. Kemudian nama 1 dia metode tampilnya menampilkan tulisan saya dan Oki dan Hamidah dan lalu salam kenal ya. Coba aja diketik lalu jalankan. Terakhir itu ada final class ya. Final class itu artinya adalah kelas yang tidak bisa menjadi superclass ya. Artinya sudah tetap di situ lah, tidak ada lagi turunannya ya. Jadi final class itu dia tidak bisa turunkan atau digunakan atribut dan metodenya untuk kelas lain ya. Nah, secara default ya, semua kelas pada Kotlin itu adalah final class ya. Jadi kalau tidak ada kata kunci lainnya, maka secara default adalah final class ya. Sehingga tidak perlu lagi kata kunci final, walaupun kata kunci final itu ada dalam Kotlin ya. Kecuali jika diberi tanda open atau abstrak ya. Oke, begitu dulu materi kali ini ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Jadi tinggal satu pertemuan lagi, lalu mata kuliah PBO ini selesai ya. Baik, saya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.